Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan soal Juknis BOPD Provinsi Lampung untuk tahun 2026. Kita pengen lihat gimana sih sebenarnya kebijakan ini dirancang buat ngubah wajah pendidikan lokal di Lampung. Kalau kalian emang peduli soal pemerataan akses pendidikan, pas banget nih kalian ada di sini. Nah, pertanyaan terbesarnya tuh selalu gini. Gimana sih caranya menjamin pendidikan yang berkualitas buat semua orang? Ini tuh PR abadi, ya. Apalagi buat daerah-daerah yang infrastrukturnya masih jomplang atau gurunya numpuk di satu tempat aja. Tapi, hari ini kita bakal lihat sebuah solusi kebijakan yang sejujurnya sangat spesifik dan terukur buat jawab tantangan itu. Yang bikin dokumen ini beda, coba deh perhatiin definisinya. BOPD ini tuh nggak cuma dilihat sebagai sekadar uang atau anggaran rutin biasa. Juknis ini secara terang-terangan nyebut ini sebagai sebuah inovasi. Ya, inovasi buat menjamin hak pendidikan. Jadi, dana ini benar-benar turun langsung ke SMA dan SMK negeri biar mereka bisa beroperasi maksimal tanpa harus pusing mikirin biaya dan pastinya tanpa ngebebanin siswa. Dokumen Juknis tahun 2026 ini yang jadi peta jalan resminya. Ibaratnya ini kompas buat ngejembatanin ketimpangan pendidikan di Lampung. Isinya tuh ngiket banget, detail banget soal siapa yang dapet, duitnya buat apa aja, dan yang paling krusial, gimana cara mempertanggungjawabkannya. Kalau kita ngomongin misi utamanya, jelas banget ya. Fokusnya tuh buat nekan angka putus sekolah dan ngasih kesempatan yang bener-bener adil buat tiap siswa. Coba perhatiin poin tentang daerah 3T itu. Tertinggal, terdepan, terluar. Jadi BOPD ini nggak sekedar bagi-bagi duit, tapi bener-bener jadi strategi buat ngelawan kemiskinan dan ketimpangan lewat jalur pendidikan. Biar gampang, kita bakal bahas ini lewat 6 poin utama. Misi di balik BOPD, besaran dan mekanisme pendanaannya, aturan buat pegawai tidak tetap, penggunaan dana yang disetujui, terus larangan dan batasan ketatnya, dan terakhir, pengawasan serta akuntabilitas. Oke, masuk ke bagian pertama. Misi di balik BOPD, menjembatani kesenjangan pendidikan di Lampung. Kutipan ini keren banget sih, karena nenggesin kalau BOPD itu bukan cuma soal urusan administrasi tahunan, tapi ini tuh investasi jangka panjang buat potensi manusia. Intinya, pengen mastiin kalau masa depan Lampung tuh punya fondasi SDM yang kuat, inklusif, dan pastinya siap buat tantangan ke depan. Lanjut ke bagian 2, besaran dan mekanisme pendanaan, berapa banyak dan bagaimana alirannya. Nah, ini bagian angkanya. Poin kuncinya, dana ini dihitung murni per siswa. Kalau kalian lihat, sekolah reguler dapat Rp500.000 per siswa per tahun. Tapi, ada tambahan Rp100.000 nih buat sekolah yang udah punya status resmi unggul. Jadi total Rp600.000. Lumayan banget kan buat ngasih semangat sekolah lain biar bisa ngejar standar nasional pendidikan. Terus, duitnya ini disalurin secara penuh selama 12 bulan, dari Januari sampai Desember. Langsung masuk ke rekening resmi sekolah, bukan rekening pribadi siapa-siapa ya. Dan aturannya tuh galak banget soal ini. Sama sekali nggak boleh ada potongan sepeser pun dari pihak manapun. 100% murni buat sekolah. Masuk ke bagian 3, aturan untuk pegawai tidak tetap, pedoman untuk GTT dan PTT. Kalau kalian guru honorer atau staf di Lampung, ini penting banget. Ada beda yang lumayan tegas antara GTT alias guru tidak tetap sama PTT atau pegawai tidak tetap kayak laboran atau staf admin. Syaratnya lumayan ketat loh. GTT wajib minimal S1 atau D4 dan ngajarnya harus nyambung sama ijazah. Kalau PTT minimal lulusan SMA dan ada batas umurnya, kecuali mereka udah ngabdi lebih dari 5 tahun. Nah terus gimana ngitung gajinya? Ini nggak asal tebak angka ya. Semua perhitungannya berawal dari basis 50% UMP alias upah minimum provinsi. Dari situ, baru ditambahin persentase dari UMK kabupaten atau kota masing-masing yang disesuaikan sama jenjang pendidikan. Makin tinggi gelar pendidikannya, ya persentase tambahannya makin gede. Adil kan? Tapi gimana ceritanya kalau ada guru yang ngajarnya di bawah beban ideal 24 jam seminggu? Aturannya gampang dan jelas. Gajinya bakal dihitung pro rata. Jadi basis 50% UMP tadi dibagi 24 baru dikaliin sama jam ngajar aktual mereka tiap minggu. Full matematika jadi benar-benar transparan dan gak ada tuh yang namanya pilih kasih. Lanjut ke bagian 4, penggunaan dana yang disetujui. Kemana uang boleh mengalir.
Oke, udah bahas gaji, sekarang uang sisanya boleh dipakai buat apa aja. Intinya sih buat mastiin lampu kelas tetap nyala dan koneksi internet sekolah aman. Pemakaiannya super praktis, mulai dari biayain penerimaan siswa baru, bayar listrik sama air, sampai urusan digital kayak sewa hosting atau Google Drive. Oh ya, ini juga mencakup biaya buat evaluasi wajib semacam ANBK atau ujian semester. Sekarang bagian 5, larangan dan batasan ketat, apa yang tidak boleh dilakukan sekolah. Sama pentingnya sama apa yang boleh dibeli adalah apa yang diharamkan buat dibeli pakai dana ini. Juknisnya narik garis tegas antara biaya operasional sama pengeluaran modal. Jadi, jangan harap bisa pakai uang ini buat ngebangun kelas baru ya. Terus, dilarang keras dipakai buat jalan-jalan atau studi banding guru dan murid, apalagi buat maksa siswa beli LKS pakai dana ini. Aturannya tuh bener-bener dibikin ketat biar nggak ada celah buat main-main. Nabung uang di bank cuma buat ngejar bunga? Nggak boleh. Dipakai buat main saham? Jelas dilarang keras. Dan ini yang paling diwanti-wanti. Dilarang melakukan double accounting. Maksudnya, kalian nggak boleh pakai dana BOPD buat bayarin sesuatu yang emang udah dibayarin sama sumber lain, kayak dana BOSP dari pusat. Bagian terakhir nih, bagian 6, pengawasan dan akuntabilitas tim BOPD di tingkat sekolah. Buat mastiin semua aturan ketat tadi dijalanin, tiap sekolah wajib banget ngebentuk tim BOPD. Yang bikin tim ini menarik tuh komposisinya. Juknis minta harus ada kepala sekolah, bendahara, dan buat anggotanya wajib ada perwakilan dari guru, tenaga kependidikan, sama orang tua lewat komite sekolah. Jadi, semua pihak tuh benar-benar punya suara buat ikut ngawasin duitnya. Nah, kunci dari segala transparansi ini ada di satu dokumen, RKAS alias Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Nggak bakal ada Rp1 pun yang bisa keluar kalau nggak direncanain dan ditulis di situ duluan. Semua pengeluaran harus jelas dan sejalan sama target sekolah. Akhirnya, setelah semua aturan birokrasi ini diperjelas dan dana dipastiin ngalir langsung buat operasional, plus jaminan upah yang lebih adil buat staf, kita sampai di satu pertanyaan penting nih. Mengingat aturannya udah sebegini terukur, kira-kira seberapa jauh sih kebijakan ini bakal ngebuka potensi generasi penerus di Lampung? Silahkan dipikirkan, dan makasih ya udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa!